Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatun Najah. Di sini saya mengampu untuk pelajaran fisika kelas 11. Untuk dalam 1 tahun pelajaran, insya Allah nanti ada 11 bab yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Nanti dibagi menjadi 2. Untuk yang semester 1 nanti ada 6 bab, untuk yang semester 2 nanti ada 5 bab. Untuk yang semester 1, yang pertama dinamika dan keseimbangan benda tegar, yang kedua elastisitas zat padat, yang ketiga fluida statis, yang keempat fluida dinamis, yang kelima kalor dan perpindahan kalor, yang keenam teori kinetik gas. Sedangkan untuk yang semester 2, yang pertama termodinamika, yang kedua gelombang, yang ketiga gelombang bunyi dan cahaya, yang keempat alat optik, yang kelima pemanasan gelombang. Nah, kita masuk untuk pertemuan pertama ini, kita masuk untuk bab pertama, yaitu dinamika dan keseimbangan. Ya, untuk kita perkenalan dulu ya dengan benda tegar. Nah, di sini benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah bentuk setelah dikenai gaya. Gaya itu apa? Gaya itu bisa berbentuk dorongan, bisa berbentuk tarikan. Ini sudah ya untuk di kelas 1 kemarin ya. Nah, di sini benda tegar ini bisa dia dua keadaan. Yang pertama, keseimbangan statis. Nah, dengan syarat sigma F sama dengan 0. Tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nggak ada gaya yang bekerja, ya udah dia diam. Nah, sigma torsi juga gitu. Torsi itu nanti yang bisa membuat benda itu berputar. Nah, nanti kita jelaskan untuk di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi untuk yang pertama tadi kan ini kan keseimbangan ya, statis ya. Nah, untuk yang kedua nanti ini benda ketika dia bergerak atau dinamis. Nah, ketika dia bergerak itu nanti ada gerak-gerak 3 macam gerak. Ada yang pertama gerak translasi. Nah, contohnya gini, kalau saya punya balok nih ya. Nah, saya punya balok, kemudian saya dorong dengan gaya F. Nah, didorong. Nah, kalau misalnya dia didorong, itu nanti dia akan berpindah tempat sejauh berapa meter. Nah, ini ketika saya dorong, dia pindah tempat. Jadi gerak translasi itu ya geraknya ya lurus-lurus aja gitu ya. Nah, untuk yang kedua, gerak translasi dan rotasi. Nah, untuk yang ini, untuk rotasi nanti ada di panah yang berikutnya. Jadi gerak translasi dan rotasi ini dia merupakan campuran antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, nanti ini. Jadi contohnya gimana? Nah, contohnya kalau ada bapak-bapak naik sepeda, kemudian roda itu dia kan berputar ya, berputar terhadap porosnya. Nah, tapi selain itu dia juga berpindah tempat, bergerak ya. Jadi dia bergerak dengan translasi dan rotasi. Kemudian dinamis yang ketiga, gerak dinamis yang ketiga, gerak rotasi. Contohnya apa? Nah, misalnya bumi itu berotasi terhadap sumbunya, gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi ya. Jadi dinamika benda tegar itu dia mempunyai syarat sigma F tidak sama dengan 0. Jadi ada yang menggerakkan. Nah, kalau statis itu kan dia kalau statis ya, nih. Kalau tadi statis sigma F sama dengan 0 sama sigma torsi sama dengan 0. Jadi kalau statis ini, nah syaratnya kan dua ini ya. Sigma F sama dengan 0. Tidak ada gaya. Nah, tidak ada yang gaya bekerja pada dia, ya. Beda kalau dinamis itu kan artinya bergerak ya. Ini artinya bergerak. Nah, benda tegar yang bergerak itu disebabkan oleh apa? Kalau ada gaya pada dirinya. Jadi sigma F tidak sama dengan 0. Berarti ada gaya
yang mempengaruhinya. Jadi dia mengikuti hukum Newton yang kedua. Nih ya. Ini hukum Newton yang kedua. Kalau yang ini hukum Newton pertama. Ya. Masih ingat ya, hukum Newton ada 3. Yang pertama ini ya, sigma F sama dengan 0. Ini dia didapat dari mana? Jadi dia itu apa namanya? Jadi sigma F sama dengan 0 itu dia ingin tetap pada keadaan awal. Jadi kalau awalnya diam, dia diam lagi. Sedangkan untuk yang 2 ini ya. Nah, ini hukum Newton yang kedua. Jadi benda itu dia bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, jadi ada dinamika benda tegar itu ada 3 tadi ya, gerak translasi, yang geraknya itu disebabkan oleh gaya. Maka kalau disebabkan oleh gaya, nih, kalau ada gaya yang bekerja pada dia, maka dia akan bergerak. Nah, bergerak nih dengan percepatan tertentu. Kemudian yang kedua, gerak translasi dan rotasi. Nah, kalau gerak translasi dan rotasi, nah berarti dia, ini satu lagi dulu, gerak rotasi. Lah, kalau gerak rotasi disebabkan oleh yang namanya momen gaya. Momen gaya itu apa? Nanti ini yang menyebabkan benda itu berputar. Nah, jadi nanti dia mengikuti hukum sigma torsi sama dengan I kali percepatan. Ini percepatan sudut. I kali percepatan. Bentar, hapus dulu. Kalau I itu kan percepatan sudut ya. Ini percepatan sudut. Nah, jadi untuk gerak translasi dan rotasi, ini kan gabungan antara keduanya. Baik itu gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi yang mempengaruhi apa? Nah, yang mempengaruhi apa? Berarti yang mempengaruhi gaya dan torsi tadi, ya. Nah, sekarang besaran benda tegar. Besaran benda tegar ini ada yang pertama namanya momen gaya, atau dari awal tadi yang saya sebut adalah torsi tadi ya. Nah, yang kedua momen inersia, yang ketiga momen sudut. Nah, untuk yang pertama momen gaya. Momen gaya ya. Nah, dari tadi ini saya sebut torsi. Nah, simbolnya gini. Nah, kayak T tapi ada melengkungnya dikit. Jadi momen gaya itu apa? Nah, kecenderungan benda berputar pada suatu sumbu. Nah, ini ya. Jadi dia itu cenderung untuk berputar terus. Ini balik lagi. Itu ya. Jadi momen gaya sendiri dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau yang positif, ketika saya punya tongkat nih ya, dengan titik sumbunya di sini, nah kemudian saya kasih gayanya ke sini ya, nih. Nah nanti dia tongkatnya ini nanti akan putar, sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, nah gini ya. Nah, jadi karena dia putarnya ke sini, ini berlawanan arah jarum jam. Nih, berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti dia nilainya positif. Nah, sedangkan untuk yang negatif, balikannya. Kalau tadi berlawanan arah jarum jam itu dia nilainya positif, berarti kalau yang negatif ini dia searah jarum jam. Kalau saya punya nih ya, tongkat, titik pusatnya di situ, titik sumbunya, saya kasih gaya ke arah kanan, nah nanti dia muter ke situ. Berarti nanti dia tongkatnya ke sini. Nah, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini kan nanti searah jarum jam ya muternya ya. Nih, Nah, kalau searah jarum jam,
Ya, kalau searah jarum jam berarti dia nilainya negatif. Dengan rumusnya gimana? Nih, rumus torsi. Torsi sama dengan R kali F. Atau R kali F kali sin theta. Nah, untuk yang sin theta gimana? Kalau yang tadi, ini kan dia siku-siku ya, ini juga siku-siku ya. Nah, kalau yang ini nariknya, nah, saya punya tongkat nih. Nah, kemudian titik pusatnya ada di situ, titik sumbunya. Nah, saya nariknya ke sini. Nah, nariknya ke sini. Nah, ini dia membentuk sudut tertentu. Nah, itu dia baru pakai rumus yang ini. Torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, ini ya, untuk keterangannya, torsi merupakan momen gaya dengan satuannya M dan Newton. Dengan R merupakan panjang lengan. Panjang lengan itu dari mana? Dari titik sumbu sini ke sini. Nah, ini merupakan R, jarak ya, jarak lengan. Kemudian dengan gaya F. Ditariknya dengan gaya berapa? Newton. Nah, itu berarti itu gayanya di sini. Oke. Nah, dengan sudut theta. Nah, theta itu sudut antara F dan R. Nah, jadi ini contoh dari torsi atau momen gaya ya. Jadi kalau misalnya saya punya batang dari titik A sampai titik D, nah ini ya. Kalau yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros A adalah, berarti mintanya di sini ya. Kalau mintanya di titik A, berarti untuk F1 ini dia tidak pengaruh. Di sini ada 4 ya, ada F1, ada F2, F3 sama F4. Nah, ini ya. Nah, untuk kalau dia mintanya di titik A, berarti F1 ini dia tidak pengaruh. Kenapa? Karena rumusnya kan torsi sama dengan R kali F. Lah, gaya A, gaya pertama, itu jarak ke titik A berapa? Dia kan tempatnya di titik A. Maka nanti R-nya RA juga ya. RA itu kan dia nggak ada jaraknya, dia memang ada di sini. Jadi dia nilainya sama dengan 0. Nah, nanti paham ya. Jadi kalau misalnya nanti porosnya di B, berarti F2 ini nanti dia nggak pengaruh. Ya, berarti ini untuk F1 itu dia hanya hiasan. Nah, nanti kalau dia ditanya titik porosnya di D, berarti F4-nya ini yang tidak pengaruh atau dia sebagai hiasan aja. Nah, ini ya. Jadi yang diketahui apa aja? Nih. Diketahui. Ada apa aja? Ada F2 sama dengan 25 Newton. Ada F3 sama dengan 50 Newton. Ada F4 sama dengan 20 Newton. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya R. Kalau F2 itu kan ada di titik B ya, berarti RBA sama dengan berapa RBA? Jarak B ke A. Ini ya, ada 10 cm. Kalau 10 cm itu dia belum dikonvert ke standar internasional. Standarnya adalah meter. Jadinya kalau 10 cm berapa meter? Nah, 10 cm 0,1 meter. Kemudian untuk yang gaya ketiga. Nah, untuk yang gaya ketiga, ini ya, F3 sama dengan 50. Dia ada di titik mana? Ada di titik C. Berarti jaraknya RCA. RCA ini ada berapa? Jaraknya 10 tambah 10. Berarti ada 20. 20 cm. Belum jadi meter. 0,2 meter. 0,2 meter. Kemudian untuk yang F4. Nih, F4 ada di titik apa? Titik D. Berarti RDA.
Ada 20 tambah 10 tambah 10. Berarti ada 40 meter. 40 cm, maaf. Berarti 0,4 meter. Ini ya. Nah, kemudian kita baru masukkan ke rumusnya. Torsi dengan titik poros di titik A, maka sama dengan torsi B ditambah torsi C tambah torsi D. Nah, tapi ingat ya. Di sini dia ada pengaruh nilai positif dan negatif. Nah, sekarang kita lihat dulu yang F2. Kalau saya tarik gaya ke bawah, nih ya. F-nya ke bawah, tapi titik pusatnya ada di F, berarti gayanya ke sana, ditarik ke sana. Nah, nanti dia muternya gini. Nah, ini searah jarum jam, berarti torsi B nanti akan bernilai negatif. Nah, sekarang yang C. Nah, ini C ya. Gayanya ke sini, miring. Terus kemudian ditarik ke A. Ini ya. Muternya gimana? Muternya juga gini. Nah, muternya searah lagi. Kalau searah berarti nilainya negatif. Lah, untuk yang F4, gayanya ke atas, ditariknya ke sana. Ke titik A. Jadi nanti dia muternya gini. Nah, ini ya. Berarti nilainya berlawanan arah jarum jam. Nilainya tetap positif. Ya, kita masukkan. Berarti nilainya torsi A sama dengan R. BA negatif ya. Kali F2 ditambah dikurang ya. Karena torsi C kan torsi C negatif. Nah, minus R CA kali F3. Karena dia ada sudutnya, berarti nanti ini pakai yang ada sin. Sin 37 derajat. Ditambah torsi D. Torsi D ini berarti R DA kali F4. Gini ya. Nah, minus RBA tadi berapa? 0,1 kali F2 25 dikurangi RCA 0,2 dikali F3-nya berapa? F3-nya 50 kali 50 kali sin 37 derajat 0,6. Nah, ditambah RDA-nya berapa? RDA-nya 0,4. F4-nya 20. Nih. Berarti ini 0,1 kali 25 negatif 2,5 dikurangi 0,2 kali 50 kali 0,6, hasilnya negatif 6 ditambah 0,4 kali 20, hasilnya 8. Jadi totalnya berapa? Negatif 0,5. Satuannya apa? Meter Newton. Nah, ini jawabannya ini. Jawabannya yang D. Nih, yang E, maaf. Jawabannya yang E. Ini. Jawabannya yang E ya, negatif MN. Oke. Selanjutnya. Jadi ini latihan soal ya. Kalau saya punya batang kayu dari A sampai C, nah nanti disuruh menghitung momen gayanya di titik A ya. Silakan dikerjakan nanti setelah dikerjakan silakan dikumpulkan Japri ke saya ya. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, ini momen inersia.
Tadi kan besarannya ada 3 ya, ada momen gaya, ada momen inersia, satunya momentum sudut. Nah, ini yang kedua setelah momen gaya. Ini momen inersia. Momen inersia itu apa? Ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi rumusnya ini. Jadi simbolnya ya, simbolnya untuk momen inersia ini simbolnya I. Gini ya. Satuannya apa nanti? Nanti. Nah, kalau ini I, nah ini rumusnya ya, sigma mr kuadrat. Nah, dengan I itu momen inersia. Kalau M, nih ya, M ini kan massa. Nah, kalau massa satuannya kilo. Kalau R tadi satuannya apa? Meter. Tapi di sini ada kuadratnya. Nah, kilometer kuadrat. Nih, saya hapus biar nggak bingung-bingung. Ini ya. Kilometer kuadrat. Nih. Kemudian dengan M merupakan massa partikel, satuannya kilo. Dengan R jarak terhadap sumbu putar. Nah, jadi momen inersia ini nanti ada bentuknya partikel. Ya, untuk yang partikel rumusnya sama kayak rumus awal ya. Ini rumus untuk partikel. Sigma I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya partikelnya ada 3, nah M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat. Nah, kalau ada 4 atau seterusnya tinggal ditambahin aja. Contohnya gini, kalau saya punya batang, punya 2 partikel, ada M1 dengan jarak ya. Ini jarak nih berarti R1. M1 beratnya misalnya 4 kilo lah, 4 kilo. Nah, ini R1. Nah, kemudian ini partikel yang kedua, M2. M2 dengan jarak R2. Ini ya. Nanti dia muter. Nah, ini muter gini. Muter. Ini ya, muter ya. Ini juga nanti muter. Nah, muter. Nah, kemudian yang kedua bentuknya benda tegar. Nah, kalau benda tegar ini dia ada banyak. Nah, ini tabelnya ya. Nah, tabelnya ini harus dihafalkan. Jadi, nanti kalau partikel bentuknya kan cuman mr kuadrat aja ya. Nih. Tapi kalau nanti beda lagi kalau silinder. Nah, silinder nanti nih, ini silinder kalau sumbu simetri di sumbu ya. Porosnya di sumbu simetri. Kalau yang ini porosnya ada di diameter. Ini juga beda. Ini bola pejal. Ini satu bola tipis. Nih, kalau yang ini silinder. Silinder porosnya di tengah sama di ujung. Nah, ini setiap benda ininya momen inersianya beda-beda. Nah, ini kalian harus dihafal. Nah, ini ya. Saya kasih kotak-kotak nih. Ini rumus. Jadi nanti nggak selalu mr kuadrat. Nanti ketika ada soal bola pejal, nah kalau ada bola pejal berarti dia momen inersianya pakai rumus yang ini. Nih, I-nya bukan mr kuadrat lagi, tapi I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, nih saya kasih soal. Saya punya 2 bola ya. 2 buah partikel. Oh, ini saya pakainya partikel Mas ya. Saya pakai partikel. Nah, 2 buah partikel jika batang diputar di tengah, nah, besar momen inersia di titik C adalah titik-titik. Nah, ini titik C-nya ada di sini. Ya. Kalau yang ini untuk yang A 5 kilo, yang ini yang B 5 kilo juga sama.
Jaraknya berapa? Nah, kalau ini di titik tengah, ini 120, berarti ini 60 cm, yang ini 60 cm juga. Nah, berarti diketahuinya apa? Diketahuinya MA. MA 5 kilo. RCA berapa? RCA-nya 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian partikel yang kedua MB. MB 5 kilo juga. Nah, dengan jarak R B ke C, nah itu berapa? 0,6 meter juga. Nah, berarti kemudian ditanyakan besar momen inersia. Berarti I sama dengan sigma mr kuadrat. Gini ya. Nah, berarti tinggal dimasukkan I, M, A. Karena ada dua ya. Ada massa A sama massa B. MA, R, A, C kuadrat ditambah MB kali R, BC kuadrat. MA-nya 5 kali jaraknya berapa? 0,6 kuadrat ditambah 5 kali 0,6 kuadrat. Berarti ini 1,8 ditambah 1,8. Berarti hasilnya berapa? 3,6 kilometer kuadrat. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ini ya. Nah, ini untuk contoh soal. Contoh soal untuk yang momen inersia. Nah, nanti kalau misalnya saya ini bukan partikel. Nah, kalau misalnya saya bilang dua buah bola pejal, ini ya, bola pejal. Kalau bola pejal tadi berapa? 2/5 mr kuadrat. Berarti ini setiap di sini ditambahin, saya kasih warna ganti ya, warna merah. Jadi kalau ini bola pejal berarti 2/5 mr kuadrat ditambah 2/5 mr kuadrat, gitu ya. Nanti dihitung ke bawahnya. Nah, dicoba nanti di rumah masing-masing. Nah, paham ya? Nah, kemudian untuk slide berikutnya, slide ini untuk latihan soal. Tadi yang pertama latihan soalnya untuk momen inersia, momen gaya, maaf. Nah, untuk yang nomor 2 ini dia latihan soal untuk momen inersia. Nah, kalau di sini saya punya 3 benda, ada titik A, titik B, titik C. Nah, itu momen inersia di titik A nih ya, dan D. Justru kalau titik porosnya di A dan di D. Dengan A, B, C merupakan bola pejal. Ingat ya, kalau bola pejal dilihat dari tabel yang tadi. Jadi enggak pakai mr kuadrat aja ya. Nah, ini jadi 2 soal ya, masih 2 soal. Nanti dijabri ke saya juga. Nah, sekarang hubungan momen gaya dengan momen inersia. Nah, kalau momen gaya sama momen inersia itu dia, jadi kalau misalnya ini ya, kalau benda yang bergerak itu kan dia sigma F sama dengan M kali A, itu memenuhi hukum Newton yang kedua. Tetapi untuk kasus di sini momen inersia dengan, maaf, saya ganti warna hitam aja. Tetapi untuk yang di kasus ini, dia ini kan momen gaya dan momen inersia ya. Nah, momen gaya dan momen inersia ini dia geraknya rotasi, berputar. Jadi kalau dia berputar, percepatannya diganti percepatan sudut. Nih. Berarti
Jadi sigma F sama dengan M kali A. Dengan percepatannya itu merupakan percepatan sudut kali R. Jadi gini, sigma F sama dengan M kali alfa R. Kemudian kalau tadi torsi itu kan R kali F ya. Nah, tinggal dimasukin. Nih. Berarti F-nya ini dimasukin dapat dari yang sini. Nah, jadinya torsi sama dengan R kali M kali alfa kali R. Nah, jadinya M R kuadrat, ini kan R-nya ada 2 nih. 1, 2, M R kuadrat kali alfa. Nah, sedangkan masih ingat ya, M R kuadrat tadi merupakan rumus dari momen inersia. Nah, ya, nih di bawah ini. Ntar saya hapus dulu. Nah, ya, jadi torsi sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Nah, sekarang kalau momen gaya itu menimbulkan percepatan sudut sehingga benda itu kan berotasi ya. Paham? Di sini momen gaya menimbulkan percepatan sudut sehingga benda itu berotasi. Nah, kalau benda yang berotasi itu berarti dia memiliki momentum sudut. Nah, jadi ini besaran yang ketiga. Momentum sudut. Tadi yang pertama momen gaya, kemudian yang kedua momen inersia. Besaran yang ketiga adalah momentum sudut. Nah, dengan rumus L sama dengan I kali omega. L-nya apa? L-nya momentum sudut. Nah, kalau tadi kan I itu kan satuannya kilometer kuadrat. Nah, kalau ini radian per second. Nah, jadi untuk L sendiri satuannya kilometer kuadrat per second. Kemudian I-nya sendiri momen inersia ya. Untuk omeganya kecepatan sudut. Tahu ya kecepatan sudut ya. Kalau misalnya di sini ada lingkaran, sini ada partikel. Partikel ini kalau bergerak kan gini ya. Nah, dia itu ada namanya kecepatan sudut ini. Kecepatan sudut dia berputar, gitu ya. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momen sudut sistem besarnya tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya orang yang balet itu ya. Jadi kalau balet, nah, jadi hukum kekekalannya ini L1 sama dengan L2. Jadi ini ya, kalau contohnya kan orang mbak-mbak ini, contohnya mbak-mbak ini lagi apa ini? Lagi balet. Nah, sekarang kalau momentum sudut ini jarak dari sini ke sini, nah sama ini kan ini terlentang dan ini merapatkan tangan ya. Yang ini merapat, ini tangannya rapat, yang ini tangannya terlentang. Nah, ini sama. Jadi momentum sudutnya sama. Ketika dia berputar, itu momentum sudut antara dia tangannya rapat dan tangannya terlentang itu sama. Nah, saya kasih contoh energi kinetik rotasi. Contoh soalnya nanti setelah ini. Energi kinetik rotasi. Ini ya. Jadi kalau setiap energi kinetik itu apa? Energi yang didapatkan ketika benda itu dia bergerak. Kalau energi potensial itu ini ya. Ini didapatkan jika benda bergerak. Jadi kan ada energi ada dua ya, ada energi kinetik sama satunya energi potensial. Nah, kalau potensial karena ketinggian atau posisi benda.
Iya. Sekarang kalau energi kinetik. Jadi kan kalau orang berputar itu kan dia kan punya bergerak ya. Nah, kalau bergerak berarti dia punya namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik rotasi. Nah, rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, kalau usahanya gimana? Nah, usahanya itu usaha simbolnya W ya. Nah, satuannya apa? Baik itu energi maupun ya, energi dan usaha itu satuannya sama, joule. Nih. Nah, sedangkan untuk usaha pada gerak rotasi itu nih, apa itu? Delta energi kinetik rotasi. Delta itu apa? Nah, delta itu energi kinetik rotasi akhir dikurangi energi kinetik rotasi awal. Nih, jadi bisa ditulis juga W sama dengan setengah I omega 2 kuadrat dikurangi omega 1 kuadrat. Nah, dengan W merupakan usaha rotasi, satuannya joule, eka rotasi energi kinetik rotasi, satuannya juga joule. I-nya tadi apa? I-nya itu momen inersia kilometer kuadrat. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per second. Nah, ini contohnya ya. Untuk contoh momentum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi kalau misalnya saya punya nih penari balet dengan tangannya terlentang mempunyai momen inersia. Jadi ini ya. Berarti diketahuinya apa? Diketahui momen inersia. Ini ya. Momen inersianya terlentang I T terlentang ya, IT terlentang 6,4 km kuadrat gini ya, dan berotasi dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya 10 radian per second. Kecepatan sudut omega. Omega yang terlentang 10 radian per second. Nah, kemudian ketika tangannya dirapatkan, nah, momen inersianya jadi berarti I rapat sama dengan 1,6 km kuadrat. Nah, dan kecepatan sudutnya jadi berapa? Nah, berarti yang ditanyakan apa? Omega rapat. Ketika tangannya rapat sama dengan, nah ini mengikuti hukum kekekalan sudut. Jadi apa tadi? L1 sama dengan L2. Kalau di sini L terlentang sama dengan L rapat. Ini ya. Nah, berarti L tadi rumusnya apa? I kali omega sama dengan I kali omega. Ininya terlentang, ini terlentang, ini rapat, ini rapat. Nah, yang I terlentang 6,4 kali omega terlentang 10 sama dengan I rapatnya berapa? 1,6. Nah, yang ditanyakan apa? Omega R. Jadi omega R dapatnya dari mana? Nih, 6,4 kali 10 per 1,6. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 40 radian per second. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nih. C, 40 radian per second. Paham ya? Setelah contoh soal, maka ada latihan soal. Untuk latihan soal, sebuah roda pejal masanya 40 dengan diameter 100 cm. Jika roda berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per second, berapa momen sudutnya? Nah, jangan lupa kalau tugasnya dari saya, yang pertama wajib ada tulisan diketahui. Diketahuinya apa aja? Nah, ditulis. Kemudian setelah diketahui,
Yang kedua, ditanya. Nah, yang ketiga, baru rumusnya dimasukkan ya. Apa tuh namanya? Rumus. Yang keempat, yang wajib ada juga adalah satuan. Kalau satuannya salah, berarti jawabannya otomatis salah. Oke? Jadi ada 3 soal ya. Ada yang pertama tadi punyanya momen gaya, yang nomor 2 tadi momen inersia, yang ketiga ini untuk momentum sudut. Nah, sekarang untuk yang gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini saya ini ya. Jadi contoh dari gerak rotasi dan gerak translasi itu merupakan gerak menggelinding. Ini contohnya bapak-bapak yang sedang naik sepeda tadi ya, lagi goes. Nah, jadi kalau ini ya, kalau ini kan ada roda nih. Ada roda. Kalau rodanya ini berputar ke sana, nih F-nya ke sana, nanti kan rodanya muter ke sini. Nah, dia berlawanan dengan ini F kecil, kelihatan ya. F kecil ini dia sebagai apa? Gaya gesek. Nih, gaya gesek. Ini A ini apa? A ini sebagai titik poros ada di sini. Jadi untuk gerak translasi dan rotasi itu gabungan antara gerak translasi dan rotasi. Contohnya adalah gerak menggelinding ya. Nah, jadi setiap benda itu kalau rotasi aja dia punya energi kinetiknya beda sama yang gerak menggelinding. Kalau gerak energi kinetik gerak menggelinding rumusnya pakai 2. Pakai energi kinetik translasi sama energi kinetik rotasi. Nah, kalau energi kinetik translasi yang biasa setengah mv kuadrat. Kalau yang rotasi tadi udah ya, udah di slide yang sebelumnya setengah I omega kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang gerak menggelinding, nah gerak menggelinding itu dia ada dua keadaan di 2 bidang. Nah, yang pertama bidang datar. Kalau misalnya saya punya bidang datar gini ya, kemudian ada, maaf ini jelek nih. Nih, kalau saya punya susah sih ini ya, ini anggap aja lurus. Nah, ada bola di keadaan datar. Nah, di sini ada yang ke bawah mesti berat atau gaya gravitasi ya, dipengaruhi itu sama gaya netral. Nah, kemudian kalau ditarik ke sana jalannya F. Ini ya. Nanti dia kalau disuruh nyari kecepatannya, kecepatan bola itu menggelinding, rumusnya 2 kali F per 3M gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang miring, ini kalau miring. Nah, saya punya bidang miring, kemudian di sini ada rodanya. Nah, kalau yang ke atas ini mesti gaya N-nya ya. Gaya netralnya. Kemudian beratnya ke bawah sini. Yang ke sini W cos theta. Yang ke sini berarti F-nya itu sebagai apa? W sin theta. Nanti ketika ditanya percepatannya itu sama dengan 2 per 3 G sin theta. Nah, ini contoh soal. Sebuah roda pejal menggelinding pada sebuah roda pejal menggelinding pada bidang datar. Nah, massa rodanya
4 kilo dengan jari-jarinya 2 meter. Roda ditarik dengan gaya 3 Newton. Berapakah momen gayanya? Itu ya, gitu. Berarti diketahuinya apa aja? Diketahui yang ada angka-angkanya berapa itu di situ. Massa roda M sama dengan 4 kilo, gitu ya. Kemudian jari-jarinya R-nya 2 meter. Kemudian ditarik dengan gaya F, F-nya 3 Newton. Berapakah? Ini diketahui. Ditanya apa? Ditanya momen gaya atau torsi. Ini ya. Nah, kalau ditanyakan torsi, ini kan tadi kan dia disebut ya, dia ada di bidang datar. Ini ya tadi ya. Ini ada W, ini ada F, ini ada N. Normal. Percepatannya tadi gimana? A sama dengan 2F per 3M. Kita masukkan ya. A sama dengan 2 kali F. F-nya berapa? 3 per 3 kali massa. Massanya berapa? 4. Nah, ini bisa dicoret, coret. Ini misah 2. Berarti percepatannya setengah meter per second kuadrat. Ini ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah momen gaya. Sekarang hubungannya apa tadi? Momen gaya tadi rumusnya apa? I kali percepatan. Ini ya, sama dengan I-nya, tapi ini dia kan roda pejal. Berarti 2 per 5 mr kuadrat. Gini ya. Kali alfanya berapa? Kalau tadi A sama dengan alfa kali R. Ini ya. Berarti kalau alfa itu sama dengan A per R. Nih. Kali A per R. Ini ya. Sama dengan 2 per 5. Masanya berapa? 4 kilo kali. R-nya berapa? 2 meter. 2 kali 2 karena kuadrat. A-nya berapa? Setengah. R-nya berapa? R-nya 2. Nah, ini dihapus aja. Nah, 0,5 per 2. Gini ya. Biar nggak bingung. Ini kan 0,5 ya. Nah, berarti ada yang bisa dicoret. Ini dicoret sama ini ya. Ini dicoret sama ini tinggal 0,1. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 0,1, 1,6. 1,6. Kalau torsi satuannya apa? Torsi satuannya adalah mN. Nah, nanti ini berapakah momen gayanya? 1,6 mN. Nah, paham ya? Untuk yang nomor 4, ini latihan soal. Kalau setelah contoh soal ada latihan soal. Ini insya Allah yang terakhir ya. Untuk yang pertemuan kali ini berarti PR-nya 4. Nomor 4, silinder pejal dengan massa 4 kilo, jari-jarinya 10, menggelinding di atas bidang datar dengan kecepatan sudutnya 2 radian per second. Berapakah energi totalnya? Nah, ini ya. Berapakah energi totalnya? Berarti diketahuinya apa aja? Ada massa 4 kilo, ada jari-jari 10 cm. Ada satu lagi kecepatan sudut 2 radian per second. Yang ditanyakan energi totalnya. Nah, jangan lupa diketahui, ditanya, dan rumusnya. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya dia belum SI, nah ini di SI kan dulu. Ya. Ini 10 cm. Sudah SI belum? Belum ya.
Kalau 10 cm belum SI, berarti SI-nya berapa? 0,1 meter. Nah, yang ditanyakan energi total.